Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah Allahi bukratan wa asila Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subulal salam amana bisyair adil nabi karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwanu usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudaraku, keluargaku, jamaah yang sama dirahmati Allah, pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Meskipun suasana Ramadan 1 Syawal 1441 Hijriah ini lain daripada yang lain, kita semua memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 yang sangat berbahaya bagi manusia, sehingga banyak amal ibadah yang lazimnya kita jalankan dengan berjamaah di masjid, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat berjamaah, sholat tarawih, bahkan sholat id pada hari ini. Oleh karena masih dalam suasana seperti ini, semua ibadah itu kita laksanakan di rumah atau di halaman rumah kita bersama keluarga yang masih sifatnya terkendali sesuai dengan petunjuk dari para ulama dan umara yang berwenang. Saudaraku, keluargaku, jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama sebulan penuh kita telah menjalani ibadah puasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa memang dimaksudkan untuk membentuk kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan banyak hal yang dalam kondisi normal kita boleh melakukannya karena hukumnya mubah. Akan tetapi selama puasa di siang hari kita dilarang melakukannya, seperti makan, minum,
dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Semua itu untuk melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri. Jika terhadap hal-hal yang sebenarnya kita boleh melakukannya, namun kita mampu menahan diri, maka apalagi terhadap hal-hal yang memang dilarang, tentunya kita harus mampu meninggalkannya larangan itu. Saudaraku, keluargaku, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasulullah wa ulil amri minkum. Sadaqallahu azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan kepada para pemimpin di antara kamu. Sudah 2 bulan lebih kita terkurung di dalam rumah, sehingga kita tidak bebas berkegiatan di luar rumah, termasuk di dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah. Saat ini pun kita melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman dan bukannya di masjid sebagaimana lazimnya. Kita harus sabar menerima kenyataan ini, karena apa yang kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka mentaati Allah, Rasulullah, para ulama dan umara, yang intinya agar kita selamat dari ancaman wabah virus corona. Memang sebagai orang yang beriman, kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa konsekuensi. Kita juga harus taat kepada Rasulnya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut di atas. Tidak hanya itu, taat kepada Rasulnya membawa konsekuensi. Kita juga harus taat kepada para ulama sebagai pewarisnya. Dan konsekuensi berikutnya, kita harus taat kepada ulil amri atau pemerintah yang sah di lingkungan kita. Kita berdoa semoga ketaatan kita kepada semua pihak tersebut, termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing, bahkan bersentuhan physical distancing, untuk menghindari bahaya virus corona atau COVID-19, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dilenyapkannya wabah ini dari muka bumi ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, keluargaku, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di balik musibah ini, mari kita ambil hikmahnya. Apa hikmah yang kita dapatkan di balik musibah ini? Pertama, kita hidup rukun bersama keluarga selama 24 jam. Yang sebelumnya mungkin kita hanya pada hari libur kita bersama keluarga karena sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi dengan adanya keadaan ini, maka kita bertahan 1 kali 24 jam bersama keluarga kita. Yang kedua, kita, saudara kita, anak kita, bahkan cucu kita bisa menjadi imam sholat di dalam menjalankan ibadah puasa ini, yang selama ini kita hanya menjadi makmuman di masjid. Tapi dengan COVID-19 ini, kita semua bisa jadi imam di lingkungan keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini sebelumnya ataupun tanpa musibah ini, kita disibukkan dengan berbagai macam masalah yang harus ada, misalnya kue-kue lebaran, bagaimana kita harus ada baju baru. Tapi Ramadan di tengah pandemi COVID ini, kita tidak ada berpikir seperti itu. Kita cukup qanaah menerima apa adanya.
saudaraku, keluargaku, jamaah yang dirahmati Allah. Ibadah puasa erat sekali hubungannya dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Man sana ramadana imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah telah diampuninya. Tinggal masalahnya sekarang, bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia, agar di hari yang fitri ini kita meraih kembali kesucian kita dari dosa-dosa sebagaimana kita di waktu baik dahulu. Maka seusai sholat Idul Fitri ini, kita hendaknya saling berikrar untuk saling memaafkan di antara kita, khususnya di internal keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, dan dengan teman-teman lainnya dapat dilakukan secara online atau virtual. Sekali lagi, marilah kita berdoa semoga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ulama dan umarah, termasuk terkait dengan kebijakan karantina, social distancing untuk menghindari bahaya virus corona ini, dan ikrar kita ini untuk saling memaafkan, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segera dilenyapkannya wabah ini dari seluruh muka bumi ini, khususnya dari bumi pertiwi Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum awal amwat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzali wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amahi yazkurkum wala zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita ada masalah kalau tidak ada penyakit. Penyakit jangan. Kita cuma intinya dulu ya.